kita kembali lagi bersama Biarkan back. geser. Aku kerja beda bang. Udah. Ini yang gantung kok kakinya. Oke. Udah oke. Oh, itu besar. Monitornya. monitor apa? Monitor. Udah. Apa sih? Jangan apa? Udah cukup kalau enggak. Biarin aja bang. Baik sahabat kreatif. Mengganggu udah tidur. Kak mohon rekaman audionya ya Kak dikirim kalau Kakak Woi. Oke. Ini. Oh, besar kok. Biarin aja gitu. Oke. Yeay, sahabat kreatif, kita balik lagi di sini di Creative Generation bersama Kira Sarina. Aku Joyce. Dan aku siapa? Aku siapa? Irfan. Ada Irfan yang lagi bingung ya hari ini, dia kayak kita checking gitu ya, kasihan ya. Oh. Dia tidak tahu mencuekkan siapa. Tapi aku tantang kalian, aku akan membuat dia jadi dulu. Ya, maksudnya kami yang mau buat dia lulu gitu. Aku. Oh, kok nantangnya ke kami ya? Iya. Aku tantang kalian apa ya? Iya ya, kenapa aku nantang kalian ya? Enggak maksudnya gini, aku akan buktikan kepada kalian. Oh gitu. Oke, kalau ternyata dia bakal dulu. Hmm. Sebenarnya aku yakin dia bakal dulu. Karena gimana pun dia ditunjuk ya Yes. sama bosnya. Enggak dulu seperti itu gitu. Dulu seperti ini. Iya. Oke. Oke, semoga dia Jadi bisa penasaran. ada di bawah kendalimu ya. Oke. Anyway, di Creative Generation ini kita akan membahas sebuah topik yang kita sukai bersama-sama. Iya. Apalagi kalau bukan film. Film. Dan Jadi film. kalau kita bahas film itu apaan sih Pak? Sorry. Ya dia lagi nih film. Nah, katanya tahun 2021 ini bakalan jadi tahunnya minim film sebenarnya. Karena kan Tahun filmnya. bukan tahunnya sedikit film. Oh iya, karena masih Oh, pandemi iya, ya. iya. Karena kan pas pembuatan filmnya mungkin kan tahun lalu di awal. Paling sedikit kayaknya 2020 deh. Enggak 2020 kan syutingnya 2019, Bu. Iya. Enggak, kan banyak yang ditunda gara-gara. Oh, iya, Oh benar. iya, penundaan iya, tapi kalau produksi mungkin Oh. 2021 bakalan gitu ya. Oh iya. Beberapa ya, Hmm. lebih banyak daripada 2020. Tapi Hmm. walaupun sedikit katanya tahun ini banyak film yang berkualitas. Iya sih. Di antara yang sedikit itu semuanya katanya berkualitas. Oh, Di iya. awal-awal kemarin kita dipenasarankan dengan hadirnya Justice League Iya. Snyder Cut ya kan? Snyder Cut. Yang 4 jam ya? Iya, 4 jam udah nonton. Belum. Nah, Ada di sini tapi aku belum pindahin. Iya. setelah itu hebohnya Lord of the Rings kan yang 8 Lord of the hari. Rings. Iya itu. Iya, Belum, benar. iya kan? Oke. Aku belum nonton. Itu sebelum cut off Itu ya? sebenarnya kalau dibuat ya. Uh, Tapi udah keluar nggak belum ya? Belum. apa The Lord? Iya, Lord. Itu masih apa sih? Masih apa? Rencana. Masih ditimbang-timbang sama si produsernya. Iya. Siapa sih itu namanya? Tapi nggak kalah heboh adalah hadirnya dua titan-titan. Oh iya. Iya. Oke, Godzilla. Apa sih namanya? Kajilu atau Kajiru? Kaizu. Kaizu ya sih. Kaizu. Godzilla Dua Kaizu. vs Kong. Versus Kong. Nah, itu hype banget filmnya. Iya, sampai sekarang tuh masih hype karena kemarin tuh ternyata dia tayang di bioskop. Ah. 3 hari kemudian di HBO Max. Langsung ke platform besok- digital ya? Dan besoknya sudah bisa disedot ya. Sorenya. Ya ampun, bisa ditonton di HP. Tapi menurut kalian gimana sih filmnya? Aku suka sih. Aku rate pribadi 9,5. Wow. Hmm. 9. Apa yang bikin 9? Perfect semuanya. Pokoknya ekspektasiku itu semuanya tersalurkan di situ. Jess. Aku iya benar. Jadi Rate pre berapa? sama sih kayaknya. 9 juga ya. 9,5. Karena kan masing-masing itu kan Titan. Yes. Tapi mereka punya si Godzilla hebatnya di sini, si Kong hebatnya di sini. Jadi Iya, mereka sama-sama nggak menjatuhin gitu salah satu dari Yes. Titannya gitu. Jadi Tapi masing-masing ada kurang perannya. sih. Kenapa? Kamu nggak suka Titan? Kurang lama filmnya. Karena aku terbiasa udah sempat nonton Yang 4 jam ya? Zack Snyder Oh, kan. iya. Jadi kalau film itu lama 4 jam kayaknya puas ya kan? Oh jadi 4 jam itu kayaknya jadi durasi yang normal. Iya. Kan banyak yang tidak dijelaskan juga di film Godzilla itu kan. Apa yang kamu ingin mengerti apa? Siapa tahu kita ngerti kan? Bukan semuanya ngerti, cuma nggak detail gitu. Iya apa? tuh? Kayak
asal usul si Kong misalnya tiba-tiba dapat dunianya itu ya. Jadi aku Halo-nya itu ya. aku lihat postingan di Oh. salah satu grup Oke. film. Oh. Ada yang ada yang nanya gini. Ini sebenarnya apa katanya? Ada yang mengkritik film ini katanya kan. Sebenarnya konfliknya apa sih gitu kan? Terus pertanyaan keduanya apa sih? Kok bisa Mereka berantem gitu. Kok bisa si Apex ini didukung sama semua militer gitu Iya, kan? iya, iya. Seolah-olah si Kongnya dibawa berhelikopter banyak lah, pokoknya seolah-olah ini penting kali untuk negara gitu kan. Dan perusahaan Apex ini perusahaan apa sampai militer negara pun dia kendalikan gitu kan. Terus dia bilang apalagi pertanyaan ketiganya ya. Adalah yang lucunya ada komentar begini. Apa? Nonton aja, woi. Iya. Aku lebih lucu-lucu baca komennya. Iya serius, kocak ya kan. Komennya ya. Dan itu 90% ngebully sih. Kasihan yang bikin tweet ya. Tapi emang katanya ada karena komentar negatif netizen di Godzilla vs Kong. Akhirnya di film apa Snyder Cut yang berikutnya katanya bakal tayang itu jadi nggak jadi. Hah? Ditunda. Aku baca dari gara-gara keganasan netizen. Iya, jadi ada komentar negatif katanya di Godzilla vs Kong. Jadi Snyder Cut yang berikutnya itu katanya ditunda. Snyder Cut yang berikutnya itu film apa? Yang Darkseid bukan? Enggak, sebenarnya kan project itu sudah berhenti. Kan semuanya sudah pada resign loh. Iya, di Justice League kan. Justice League. Tapi kan semenjak si Zack Snyder-nya bikin film itu, dia bikin film yang khusus kan kemarin kan dia ngambil Sparrow tuh. Iya, Sparrow lagi diganti sama sutradara yang baru kan. Terus dia ngambil lagi sutradara yang si Zack Snyder ini ambil filmnya terus dibuatnya lagi versi dianya. Nah, ini bisa mengumpulkan yang lain-lain tapi sudah terlanjur keluar. Iya. Dan mereka nggak syuting ulang kan? Enggak ada yang syuting ulang. Terus yang dibatalin apa dong? Mana ya? Kayaknya nah ini. Yang itu kali yang Snyder First. Iya. Versi Zack Snyder. Artinya mau dibuat lagi. Yang itu Nah, kan karena itu si fansnya itu kasih review negatif di Godzilla vs Kong. Jadi apa ya? Zack Snyder itu jadi apa? Tidak akan melanjutkan kisah dunia superhero DC versi Zack Snyder. Yang disebut Snyder First. Oh gini. Gimana? Gara-gara film Godzilla vs Kong, akhirnya si Warner Bros mengurungkan niatnya apa namanya? Nggak jadi melanjutkan kisah dunia superhero. Nah ini. Godzilla vs Kong jadi korban kekesalan penggemar Zack Snyder. Udah kan? Karena mereka sebenarnya bukan kesal ke filmnya. Karena Warner Bros rumah produksinya itu kabarnya tidak melanjutkan kisah superhero DC. Oke. Jadi penggemarnya Batman, Superman ini apa segala macam Jadi buat lagi versi. Jadi nggak suka dengan si WB. Si Godzilla. Apa sih film Oke, ini? jadi si Godzilla ini dihujat ya. Akhirnya orang tuh bully si ini. Si Godzilla nggak tahu apa-apa PS loh. Kong gara-gara ngerti nggak? Nih. Orang itu nggak suka filmnya, beramai-ramai, udahlah kita boikot lah film ini gitu kan, karena film kita nggak dibuat gitu. Ngerti? Enggak. Maksudnya gimana? Kan itu nggak ada hubungannya sih. Itu Ada, jadi gini. Godzilla Kong itu memang buatan si Warner Bros. Iya. Mereka membuat film si Godzilla itu dengan begitu epic, terus orang banyak muji, terus akhirnya si penggemar Batman ini kenapa Justice League tidak dibuat seperti itu gitu? Enggak. Bukan. Kenapa just gini. Kong ini kan lagi tayang. Ya, lagi hype lah pokoknya. Lagi hype. Muncul kabar dari Warner Bros. Dunia tentang superheroan lagi. Superhero ini nggak jadi dibuat ya. Akhirnya para penggemar ini jadi benci sama melampiaskan ke sini. Ya udah kami boikot inilah, kami nggak nonton ini. Si Godzilla Kong ini tadi. Padahal Godzilla nggak tahu apa dia tidur di bawah laut. Iya, gara-gara itu. Aneh sih itu menurutku. Karena hal tersebut fans memberi review negatif di film. Gara-gara tidak jadi filmnya si superhero. Aku awal semuanya mau itu review kan negatif. Yang dibatalin itu yang lanjutan GL kan, GL2 kan, GL2.
Ya itu aku tahu sih yang dua, tapi aku nggak tahu kalau fans itu Snyder menyerangnya ke first. Godzilla Kong Menyerangnya ke itu. situ. Oh. Nah sebenarnya itu kan Kong Hmm. film kita bilang bisa dikatakan ini kayaknya film terbaik tahun ini deh. Walaupun Godzilla Kong ya? masih banyak ini kan, masih banyak film yang antri. Tebak-tebak. Kalau aku sih, aku ininya ke, tapi nggak tahu juga sih ya. Mortal Hah? Kombat. Mortal Kombat. Kombat. Nah, Mortal Kombat. nah itu tadi habis Snyder Cut kita dikasih Kong gitu kan. Hmm. Nah ini bulan April ya. April. Ini Mortal Kombat. Aku nunggu Mortal Kombat karena ada si Joy Taslim. Joy Joy Taslim. Taslim. Emang dia Zero kan, sebagai Zero kan. keren. Nah, itu kayaknya tapi katanya gini, nggak enak nonton di bioskop. Kenapa? Karena durasi bioskop itu dipotong hampir setengah jam. Kenapa? Karena banyak adegan gore. Oke. Wah, kita malah mengharapkan itu ya. Kita akan sedot. Aduh, aku ingat jadinya sama air terjun. Apa sih? Ya ampun, kenapa nggak dia yang 10, aku yang 8? Kok tiba-tiba itu? Jadi butuh adegannya seperti itu, Pak. Bukan, aku butuh adegan gore. Gore loh. Gore itu yang kayak Yang Oh, oke. apa sih? ya kali Bu, saya butuh adegan 18 plus. Buat apa? Ya Allah. Ini just Oh, pada lagi. Gore itu potong leher. Karena kekerasannya. Iya. Yang kekerasan. darah-darah, Oke. yang gore gitu. Kayak Saw. Film Saw. Saw. Iya, Saw. Nonton nggak sih? Itu aku nggak suka yang versi thriller gitu, nggak suka. Aku yang paling ada satu film gore. Apa? Yang aku sebenarnya nggak nonton filmnya kan, tapi Cannibals? karena enggak, aku lihat di Facebook kan, ada tuh cuplikan-cuplikan filmnya kan. Jadi dia lagi makan dinner, terus dia potong kuenya, keluar mata, Gimana tuh? mata keluar. Di dalam kuenya ada mata. Di dalam kue itu ada mata. Ih, nggak Itu kebayang. film apa? Itu film apa? Nggak tahu aku cuplikan film apa. Aku Jepang itu kan? enggak barat. Gila sih. Nah Mortal Kombat. Mortal Kombat. Nah Oke. itu katanya. Abis Mortal Kombat muncul lagi Apa lagi ya? Suicide Squad. Oh, Selesai itu itu bulan berapa? Kita Masih lama Agustus itu. tandeng. Kita Oh, abis Astaga. susah itu kan Agustus nih susah. Oh, September ada Venom juga. Iya, ada Venom juga kita lihat film-film yang akan muncul nanti ya. Langsung squeeze. Film. In theaters yang sekarang lagi di bioskop. Oke. Di bioskop sekarang ada film mana sih dia? Kok keluarnya apaan ini? Top box office ini sekarang Godzilla masih peringkat 1 ya. Tapi kalau ini yang lagi apa Netflix ya kebanyakan ya lagi naik daun ya. Iya. Box office. 2020 2021 dia Netflix itu melonjak banget. Emang karena dia Dia tuh apa sih? Dia banyak rumah produksi ya? Ya Netflix itu kayak rumah produksi juga, terus platform digital Iya, juga platform kebanyakan digital juga. seperti bioskop rumah gitu. Iya bener. Heeh. Banyak nih cuy. Tapi Wah. emang iya sih. Karena kan sejak awal pandemi, nah Netflix sudah gencar-gencar Iya, nih. langsung beralih ke ini kan Jadi platform kan nggak bisa- digital. nggak bisa nonton bioskop kan. Hmm. Nah, orang-orang beralih ke Netflix. Iya. sebenarnya Murah lagi ya. Sebenarnya kalau Ah. sekarang film bagus itu kalau sudah ada logo Netflix kayaknya bagus gitu. Iya, kan. serius. Iya, Jadi benar. kita kan ter ini kan. Karena emang sih film-film terkenal yang susah-susah dicari ada di Netflix. Iya. Hmm. Dan itu buatan Netflix rata-rata. Itu Ada ada. lagi Black Widow kan tahun ini juga kan. Black Widow. Black Widow. Yang cewek ya. Black Widow kayaknya tahun ini juga. Aduh, Black Aku kok nggak dapet sih? Widow. Cuman carinya nih. Dari IMDb. Oh iya 2021 iya tahun ini juga Black Widow. Itu bulan berapa? Ini bulan teater Juli. Waduh. Julai. Oke. Juli 2021. Setelah Suicide. Oh, pas Oh, liburan Suicide tuh Suicide Agustus kalau Agustus nggak ya. salah. Berarti Wow. setelah Mortal Kombat ada Black Widow. Godzilla nih, Godzilla kan. Terus ada Oke. The Suicide Suicide. Squad. Suicide. Suicide Squad, GL, Nobody ini kapan? ya? Nobody sudah tayang di bioskop. Serius? Sudah tayang di bioskop.
Kita nunggu bagus. Oke. Habis Nobody itu ada Mortal Kombat. Belum ya kan? Terus ada Wrath of Man. Terus ada Bad Trip. Itu Oh, dari ini masih udah ada rating IMDb kan? Waduh, ini lagi. IMDb. Jadi katanya Kong akan hadir di film Space Jam: A New Legacy. Kong yang merupakan monster gorila yang semakin terkenal lewat film Godzilla vs Kong. Dan katanya ini bakal hadir 16 Juli ya. 16 di Juli. bioskop dan HBO Max juga. Wow. Si Kong langsung naik daun ya padahal dia kalah kan? Kong Siapa lah- kemarin? Kong lah pahlawannya. Iya, dia yang menyelamatin si Godzilla. Iya, tapi tetap yang alpanya tuh Godzilla. Enggak lah. Iya Kong lah. Enggak, Sebenarnya mereka sama-sama alpha sih. Heeh. Kan si Godzilla itu terbang bukan karena si Kong, karena si Mecha. tapi pas si Godzilla itu mendeteksi juga keberadaan si Kong pas lagi di kapal. Iya, di melewati perairannya si Godzilla kan. Nah itu kasihan kali si Kong ya kan. Iya, karena dia nggak tahu apa-apa. Gitu kan. Tapi tiba-tiba Masih ada obat bius juga di dia kan. Tapi itu dilepasin ya. dan bertarungnya di air. Iya, saudara-saudara. bukan di alam dia kan. Iya. Itu alamnya si Godzilla. Si Tapi Godzilla. Godzilla hebat ya, bisa di air, bisa di darat ya. Suka-suka aja sih. Nah tapi kehebatan kau atau nggak pas adegan perkelahian. Apa tuh? Enak kali si Kong yang mukulin. Dia kan kayak Iya sih. manusia ya kan. Iya, jadi Oh, kumpul bener-bener. gitu. Si Godzilla kan nggak kayak tangan nih. Ada tangan tapi pendek. Ada tangan pendek kan. Jadi Dia cuma Kong- lompat-lompat jemur-jemur. Iya, Dia cuma main ekornya kan. Tapi dia kan akhirnya nyakar si Kong. Oh iya. Iya. Ada pas kecakar itu aku, kenapa Kong seperti itu? Kong lemah sekali gitu. Untung Tapi juga. kalian ngerasa gak sih kalau Godzilla tuh gemukan? Enggak, aku berarti. Dia banyak makan. Serius, dia gemukan. Tapi dia wajib sarapan loh. Stretching ya. Jadi- stretching. Terus adegan yang paling ini tau gak apa? Apa? Ya, adegan yang paling Memorable? warm heart gitu, menghangatkan hati itu. Oh, waktu dia ngapain si Mecha Godzilla itu si Apex Simon sih macam apa tuh? Enggak, itu sadis itu. Kayak gitu kan. Itu Aku sadis. senang gara-gara kau nih. Itu warm bagi Josh warm itu. Aku yang mau itu pada Iya, saat dapat pedang. udah mati si Mecha Godzilla-nya, Mhm. si Godzilla balik ke sana, Kongnya natap. Enggak, itu kalian tahu gak sih kenapa mereka nggak jadi gelut lagi? Maksudnya si Godzilla kan kayak masih mandang si Kong itu jadi musuh kan? Bukannya dia malah berterima kasih, malah dia waung gitu kan? Itu kalian nyadar nggak sih kenapa dia bersikap seperti itu? Enggak tahu. Enggak, dia nggak cerita. Ada di WA-nya. Iya, dia WA aku karena si Kong ini masih megang kampak itu. Berarti kampaknya itu berasal dari Godzilla. Dari dorsalnya si Ah. siapa si Godzilla. Iya, kan Godzilla waktu ngalahin si Mecha Kong waktu ngalahin Mecha Godzilla kan dikasih apa tuh? Si Yang dorsal. aliran listriknya ke kapaknya, Iya. terus Ah. dikasih dilemparin lah. Karena gini, kampak itu punya histori yang sangat kelam bagi Godzilla. Maunya ada sequelnya kan menceritakan itu kan. Ada, bukan di sini sih, maksudnya di film jadul-jadul yang masih robot-robot kayak Ultraman gitu ada, semua di situ ada. Ada PS Kong gitu. Ada banyak, ada PSK, maksudnya histori dari si Godzilla ini tadi. Kapaknya itu. Kenapa si Godzilla akhirnya kayak ngerasa Enggak kesel ada gitu. banget kalau pas ngeliat Kong megang si kapak ini. Karena kapak inilah yang udah maksudnya memunahkan semua Godzilla. Jadi dulu itu klannya Kong sama Godzilla itu memang udah berseteru gitu. Tapi aku yang nggak pahamnya ada satu sih. Waktu si Kong di Hollow Earth itu kan megang kapak tuh, akhirnya aktif kan itu kayak gambarnya si Godzilla kan itu kan yang bulat itu kan. Benar. Itu apa sih sebenarnya aku belum ngerti sih. Itu mengaktifkan apa energi yang Energi, diminta si iya. Apex itu. Kenapa bentuknya Godzilla? Ya Karena aku itu energinya itu sebenarnya berasal dari si Godzilla. Jadi waktu kapaknya itu kan dikasih energi sama si Godzilla untuk Iya. mengajar si Mecha Godzilla. Nah gitu. Jadi dia ngatakinnya itu ke tempat yang ada bentuk kapaknya kan. Iya benar. Nah dia kayak ngecas gitu, dapat energi terus ngecas. Tapi kan pada akhirnya itu
dorsalnya yang aktif itu kedetek kan sama si Godzilla kan. Godzilla makanya dia Ditembus nembak ke sampai bawah bawah. kan. padahal awalnya itu si Godzilla itu lagi ngedetek mecha kan, si mecha dari mata yang merah itu kan. Memang dipancing sama Apex gitu kan. Lagi mau nyerang si mecha. Tapi dia kedetek sama yang Sama di di bawah bawah tanah. di bawah tanah, akhirnya dia nyembur Jadi gitu. dia dua hati dan yang mana sekarang ya? Wah, Ampun. yang mana nih berkhianat katanya. Karena memang apa ya, sosok Godzilla itu adalah kalau di film ya, dia tuh adalah sosok Titan Alpha yang bijaksana. Dia nggak mau ada sembarangan ya. Yang nggak mau ada yang sesama Alpha di setara sama Tapi dia. Godzilla Gitu. itu kan jahat. Enggak, dia baik. Enggak dari dulu ada Baik. film-filmnya dia jahat kan. Iya, tapi Baik. bukan Godzilla yang ini, bukan Godzilla Bukan yang ada ini. film Jahatnya Godzilla gimana sih? dulu. Si gitu. Ghidorah ya, masa Ghidorah. Bukan. Ghidorah itu Di awal-awal film Godzilla itu muncul kan Godzilla itu kan jahat dibuat. enggak baik. Enggak, Godzilla awal muncul Godzilla itu kan yang dikasih makan ikan. Iya kan? benar. Tapi dia kan nggak nyerang orang. Iya. Dia kan merusak kota. Iya dia merusak kota karena Itu ukuran dilaporkan dia. berapa korban jiwa Hei. waktu film itu? Dia Namanya nggak- hewan. Kamu belum tahu Ultraman ya? Iya. Dia tuh membela kebenaran tapi menghancurkan kota. Itu baru rumah penduduk siapa ini? Iya. Bijak. Jadi kan ini kan pahlawan ya. Jadi kita si Joyce lagi kubur pakaian buat rumah ada selenteng kan. Tiba-tiba Godzilla datang. Ribut lagi. Ngungcing. Bener sih, itu kayak ironis kalau kita bikin ke logika kita ya. Jadi Itu pahlawan-pahlawan pemerintahnya ini, baik kali tuh. Cepat bangun rumah bu. jadi pahlawan Titan ini Nggak mungkin dia berdiri di lapangan ya. menyelamatkan dunia tapi menghancurkan kota. Wah, yang kaya tukang bangunan ini. Asik. Hancur kan? Yang miskin, udahlah kolong jembatan aja lah. Enggak, Godzilla lewat. Ada job nih. Itu biasa tukang. Makanya Ada job nih. tukang bangunan gitu kan. Lagi kering-kering kan. Lewat Godzilla. Terus tukang semen. Godzilla lewat. Pesan dong buat stok. Iya kan? Bener. Karena bakal hancur itu. Iya sih. Jadi Ultraman di mana sekarang? Karena aneh aja kan, masa nggak ada Ultraman ya kan? Beda dunia, Apa beda universe. pada akhirnya nanti produsernya ada ide kan, udah kita muncul Ultraman lah. Wah, Iya. bernostalgia ya penggemar Ultraman ya kan. Aku salah satunya tuh. Aku Iya, selalu loh. sempatin di hari Minggu. Ultraman, ada banyak Ultraman Gaya, Ya. Ultraman apa deh? Cosmos. Cosmos. Banyak Katanya, loh. ampun. Ingat dah dulu ada Ultraman 7 tahu. Setan. Ultraman 7 itu tahun 98. Itu dia ngapain? Dia ilmunya diambil dari kepalanya terus dilempar. ke- Oh iya. Oh, tahu yang kayak bumerang gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau dia berubah jadi manusia dia bapak-bapak. Iya benar loh. Aku lupa itu. Jadi kan Nggak inget. aku sama Deku bilang itu Ultraman ayah ya. Tunggu ya. Aku tunjukin fotonya. Kami sebenarnya nggak suka Ultraman itu tapi ceritanya asik gitu kan. Lucu aja gitu udah kan. main Ultraman ayah gitu. Itu asli namanya loh. Kami buat Ultraman 7. Ultraman ya. 7. Kasian. Padahal tuh sama-sama ini kan, sama-sama produksi Jepang gitu. Nah. Karakter Godzilla juga sama, produksi Jepang dan ciptaan dari Jepang. Nah. Iya, benar. Siapa sih namanya? Siapa? Ultraman 7 pemeran. Siapa nggak nampak sih? Aduh, gak nampak. Ultraman 7. Mukanya sebelum berubah ya. Jadi dia tuh bapak-bapak memang. Terus Udah ganti kali. enggak sampai tamat itu itu juga ya si Ultraman. Apa sih namanya bapak itu? Oke lah. Jadi Godzilla Kong sudah. Kita sekarang menunggu Mortal Kombat. Ya. Suicide Squad juga kan Suicide di bulan Squad. Juli. Black Widow. Terus Iya. ada Spider-Man katanya. Spider-Man? Venom. Spider-Man. Venom itu tetap diperankan si Tom Hardy. Iya, masih sama. Yang Yang meninggal Iya. bukan, katanya balik ke ini apa?
Balik ke si Peter Parker, si Spider-Man. Enggak, masih Tom Hardy. Venom Venom masih Tom Hardy. Masih Tom Hardy ya? serius, tapi katanya ke cewek itu, Tom Hardy. ke cewek karena kan udah meninggal. Masih Siapa? Tom Hardy. Tom Hardy kan Astaga, Black Panther maksudnya. Aku salah serpa. Oh, oh. Astaga. Jauh Enggak. Kalau di Black Panther katanya dia Black Panther-nya itu Sama jadi pasangan dia ya? si cewek itu, katanya. Adiknya si ini, adiknya si pasangan dia bukan? Si Susanti. Ya, oh iya Tom Hardy masih ya. Tom Hardy. Oke, ini juga asik nih. Sebenarnya Black Widow. film ini katanya ini karakter villain atau gimana sih? Nah katanya si Venom ini bakal jadi hero. Nah waktu Venom 1 kan bakal digadang-gadang nih si Venom 2 ini bakal jadi hero. Karena hampir sama kayak Spider-Man ya. Karena tapi kan ini kan khusus Valiant. Spider-Man kan? Iya, Valiant-nya. oh iya. Ini Lain ibaratnya Dari alien ini sebenarnya yang alien yang hitam-hitam itu. Iya, kan itu si Venom itu pada dasarnya pada pertama kali muncul itu di Spider-Man kan, itu sebagai villain kan. Villain. Jadi pas di Venom ini kan dia masuk ke yang si cowok itu, tapi si cowok ini bisa mengendalikan kan. Iya. Jadilah dia kayak apa ya, Spider-Man baik tapi hitam gitu. Iya. Tapi nggak Spider-Man sih dia. Dia kayak dia bisa kayak hewan alien juga ya. Itu kayak mochi gitu kan. Apa sih yang Naked. Iya. Dia kayak lem. Lem setan. Tapi emang si Tom ini bisa kendalinya. Iya, dia bisa mengendalikannya. Makanya dia digadang-gadang bakal jadi hero masuk ke Marvel nggak sih? Iya. Atau Karena dia- kan di film Marvel, kan Marvel. dia sudah sempat menyelamatkan orang juga kan. Bukannya itu dia masuk ke X-Men X-Men. Enggak, dia Marvel. Marvel. Kah? Venom ya Marvel. Tapi sekarang X-Men udah mau ke Marvel kan? Udah. Iya, jembatannya itu si WandaVision kemarin. Iya. Nah, ini ada lagi sih. Apa tuh? Yang series yang aku suka asli sumpah. Apa? 1 minggu aku nonton dan aku memang suka kali seriesnya. Apa? The Queen Gambit. Kayaknya aku belum Karena memang aku suka main catur kan. Terus ngerti lah kenapa catur itu. Kalian nonton filmnya? Aku belum nonton. Udah nonton sampai tamat. Itu mantap filmnya. Kalau bagiku sih Heartwarming juga filmnya ternyata. apa ya? Aku kurang suka sama karakter dia di awal. Yang kecanduan obat. Iya, maksudnya dia apa ya, nggak tahu balas budi. Dia sampai lupa kan sama si kakek itu kan. Oh, yang dia kasih $5 itu pinjam gitu. $10 ya? $10. Terus dia bakal membalikan 3 kali. Iya, tapi kan di itu kan dikatakannya di pemakaman. Iya, maksudnya kenapa harus di pemakaman? Kenapa pas Makanya itu kan penyesalan dia, Bu. Makanya dia nangis. Iya, makanya dari situ aku mikir ini karakternya kok gini sih gitu. Maksudnya aku udah berharap pas dia minjem duit itu, pas dia menang kan, wah pasti si Mister apa sih? Dia langsung tenar. Mister apa sih? Mister apa namanya, lupa. Shelby. Mister Selby itu kan langsung kayak bangga gitu kan, wah dia harus tahu Ternyata ini. Mr. Shelby itu mengkoleksi. Iya, makanya dia adalah penggemar pertama sampai akhir hayatnya, dia tetap menjadi penggemar si Queen dan Gambit. aku di situ mewek juga loh pada saat tahu. Iya benar, serius. Si dilihatnya kan ada pajangan. Iya. Aku ngomong apa nih ya? Belum nonton. Nggak apa-apa, ini kita apa Tapi aja. aku curiga. Curiga kenapa? Temannya itu kayaknya tahu. Teman si yang kribo yang Iya. Yang temannya tiba-tiba Jangan bagi datang. shaming boy. itu kan dia penggemar juga. Enggak, ternyata dia sama si Mr. Shelby ini kayaknya selama di panti itu kan mereka basi. Iya, memang iya. Ibaratnya tuh sama-sama mendukung gitu. Makanya pas si ini kan dia kayak ada firasat buat bantu gitu kan, mau bantu. Akhirnya gitu. Tapi kalian tahu nggak catur sekarang lagi heboh-heboh di Indonesia? Gara-gara itu kan. Bukan gara-gara itu, gara-gara Dewa Kipas juga. Makanya iya. si Iren Sukadar itu sekarang artinya, terkenal. iya. Makanya kalian harus belajar catur. Aku enggak. Si Iren katanya bakal tanding sama si itu ya. Dewa Kipas. Dewa Si, Kipas. bukan. Siapa? Gue tahu chess, Iya, udah selesai. selesai. Seri. 2 sama. Seri. Aku bahkan udah main sama Iren loh. Ya Di ampun. mana? Di platform kemarin ini. Tapi
karena aku mainnya di HP, aku nggak bisa rekam. Why? Kan sekarang udah ada Bisa download aplikasi loh. screen recorder. Nggak bisa. Jadi Bisa. kami mainnya di chess. Aku nggak tahu catur sih. Sama Main ludo Terus? aja aku kalah cuy. ya ampun coy. Aku pengen udah cuma mau main pulsa. 3 kali kalah. Ya ampun. Kesel aku kesel. Nah, terus apalagi film yang ini? Film yang bakal tayang itu apa ya? Ini film Let Apalagi There Be. series-series yang bagus. Series Aku apa? jadi gila-gila series nih. Oh. Tapi aku Pasti nonton- tahu Korea. Jangan Korea. Enggak. Series biasa guys. Apa ini? Series Aku- biasa. Aku lagi nungguin The Witcher 2. The Witcher itu bagus. Bagus dong. Aku udah kasih sama kamu ya. Iya, belum ku tonton. Bagus serius. Kayaknya agak bagus. Bagus. Tapi Bodyguard itu udah dengar. Udah. Why? Enggak. Udah, tapi aku nggak tahu tuh. Masih season 1 soalnya aku. Oke. Memang satu Penasaran. season sih dan 6 episode. Nanti ada season 2. Kalau menurut Ami. Nanti ada season 2-nya. Berarti udah makan nasi goreng nih tadi. Ada orang mau bawang putih. Ada. Terus aku jadi malu. Ketuhan. Kami jadi mau. Apalagi ya? Oh iya, Spider-Man tahun ini juga loh. Spider-Man? No Way Home itu tapi Desember. No Way Home. Tapi kayaknya kalau misalnya dibandingin Spider-Man yang dulu sama yang sekarang lebih suka yang mana? Yang mana nih? Spider-Man Tobey Aku Maguire. serius. Aku Yang nggak baru sih nonton Peter Spider-Man. Parker-nya yang lama Oh, gitu. atau yang baru? Toby kan? Hah? Tobey Maguire. Hah. Aku yang pertama sih karena aku nonton yang pertama sama yang kedua. Maksudnya yang Yang ganti kemarin si Andrew Garfield. siapa namanya? Andrew Si Garfield. Aku suka yang si pertama. Tobey. Karena yang si Tom Holland ini aku nggak nonton sama sekali serius. Tapi Tom Holland itu aku juga nggak nonton. Aku Tapi suka Tom- karakternya. Tom Holland Karakternya itu heboh gitu kan? Iya, lebih ke arah Deadpool ya kan? Dia mewakili komik kali si Tom Holland. Memang begitu. Jadi di komik itu Spider-Man itu sebenarnya masih Kocak gitu. Masih bocah Remaja. juga, masih bocah gitu. Masih bocah. Tapi dia lebih ke arah ke apa ya? Karakternya Deadpool ya kan? Lebih Enggak sih kalau Deadpool Deadpool emang heboh gila. kalau Heboh gila. Deadpool itu hebohnya ke dark. Iya, kan, ke heboh dark gila. ya. Kalau siapa ini bocil, Bocah, bocil banget, bocil FF. Nah kalian pernah nonton ini nggak? Apa namanya? Ada film tentang bocil-bocil juga. Oh. Apa namanya? River gitu. Jadi ada sepasang kekasih mereka itu liburan masuk ke hutan camping, terus diganggu sama bocil-bocil. Enggak pernah. Aduh, filmnya. Apa ya? Ya gimana nyarinya ya itu sekumpulan bocil diganggu dengan bocil. Bocil war. Bocil ganggu Ganggu bocil. Ganggu liburan. Orang pacaran. Liburan film. Itu jangan-jangan film ini lagi Wong Chun. Wong Chun. Bocil Wong Chun. hidup sendirian di hutan bu. Iya kan? Wong Chun. Bener, kamu nonton nggak? Thailand. Apa sih? Wong Chun. Oh, World ih, Turn. itu zombie kan? Enggak, itu gore. Iya, yang dia itu kan dijebak kan? Kayak Iya. mereka satu persatu dijebak Psikopat, terus, iya, iya, psikopat. dibunuh. Ih, aku bener. Itu film baru. nih. Iya, itu film gore itu. Aku sama sekarang Bukan nggak baru. nonton. Itu loh. Oh ini. Wong Chun. Iya, jadi Wong salah Chun. satu Turn. Wong Wong Turn. Chun. World Turn. Jadi Turn. satu. Itu kan yang kedua sekarang. Nah, kayak gini lah filmnya. Tunggu ya. Iya kan? Aku udah duga bakal kayak gitu. Aku dari dulu nggak suka. Dia tuh kayak gore gitu loh. Nah, ada film yang bikin aku salut kali. Apa? Ceritanya bagus kali. Apa tuh? I Care a Lot. Ah, I Care a Lot. I care a lot. I Care a Lot. Jadi ada seorang I care a lot. I I care a lot. a lot. I care a lot. Oh, belum pernah. Itu film, wah gila sih. Dramanya. Enggak, itu film penuh apa taktik lah gitu. Jadi ada seorang wanita, dia punya ide usaha yang jahat sih. Usaha dia itu jahat, tapi yang dipuji dari dia itu adalah kemandirian dia. Oke. Dan kemudian usaha jahat dia ini Berkembang. bukan dapat Jadi masalah.
gara-gara dia sendiri. Jadi misalnya gini kan, dia punya panti jompo. Panti jompo yang dia setting untuk memperkaya diri dia. Jadi aku punya kenalan di rumah sakit, ada dokter. Aku bilang ke dokter, "Dok, mana pasien kalian yang sudah lansia gitu. Tapi kaya ya." Dokternya yang ngasih, terus dia bilang sama dokternya, "Bikinlah seolah-olah ibu ini bisa direkomendasikan untuk di panti jompo. Nanti aku jadi walinya." Terus setelah dibikin, dia pergi ke pengadilan. Dan di pengadilan dia dapat hak asuh ya, jadi wali gitu kan. Nah, kelebihan dari jadi wali ini adalah kita mengontrol semua aset dari orang tersebut. Jadi dia punya banyak orang tua lansia yang tinggal di rumah panti jomponya, tapi dia punya hak untuk mengelola asetnya. Sampai suatu hari dia itu salah pilih orang. Dia mengambil tanpa sengaja, dia itu mempermainkan ibu dari mafia. Mafia yang kecil ini nih? Ya. Si ini ya? Si Lord of the apa namanya? Apa namanya? Dia main God nih. Iya, God, Game of Thrones. Nah, konflik antara yang dua ini asik kali. Kita akhirnya nggak tahu ngebela siapa. Bela perempuan ini dia salah. Tapi kalau nggak dibela, memang keterlaluan gitu kan. Oke, stop. Aku mau nonton. Oke, keren filmnya. Coba ya nanti. Soalnya ini reviewnya di sini juga bagus. Dan pemainnya itu si Rosamund Pike memang jago memerankan perempuan. Dia psycho. Si perempuan ini ambisius sekali ya, sampai akhirnya dia psycho. Gila loh filmnya, asli gila. Rosamund Pike ya. Rosamund Pike. Oke. Joyce, apa film rekomendasimu? Kasih tahu. Yang paling bagus yang tapi pernah kamu tolonglah kalau menurut sama subtitlenya ya. Maksudnya? Suka lah. Sebenarnya biasanya itu kan download sekali sama subtitle ya. Hatsup. Ini tapi entah kenapa itu film, mungkin karena film lama kali 2 ya. kali loh. Film sama. Aku dulu Joyce ambilkan film ini ya. Downloadnya di mana? Enggak ada. itu rebahan. Oh, memang nggak ada subtitle. Iya. Aku Biasanya di NS21 kan, cuman karena di NS21 filmnya itu kan film lama, jadi nggak ada. Jadi ya udah cari alternatif film. Kalau di situ memang semuanya soft hard. Apa? Soft soup. Iya. Nah, itu kalau kamu film apa yang paling bagus menurut kamu? Aku suka Harley Quinn sih. Harley Quinn. Nunggu Suicide Squad berarti ya. Iya. Tapi yang kemarin kan aku pertama kali fall in love sama Harley Quinn itu memang Suicide Squad. Iya, memang di situ. Dan sampai ngedownload film dia yang sendiri. Nah, itu bener aku sampai ngikutin. Apa ya yang kemarin film dia itu? Pokoknya aku sampai ngikutin. Bird Prey. Iya, Bird Prey. Nah, aku sampai ikutin, ada banyak film-film dia, sampai kartunnya juga aku ikutin. Sebutin dia astaga. Sebutin itu sama Harley Quinn. Aku kalau misalnya bucin cukup sama karakternya aja. Iya, aku suka karakter Harley Quinn yang gila. Tapi kan di semua film nggak kayak gitu dia, cuy. Di Bird Prey itu dia kayak orang gila yang baik. Gitu. Dia mau nyelamatin anak-anak, sebenarnya dia mau duit ya, mau kebebasan dia, cuman karena masih ada rasa kasihan. Nah, akhirnya itu. Berarti hampir mirip sama Harley Quinn ya karakter dia. Emang iya, dia memang Harley Quinn yang mainin. Enggak, maksudnya karakternya kan itu udah beda film. Nyambung. Masih Harley Quinn nyambung sih. Jadi ceritanya itu di Bird Prey itu dia baru putus sama si Joker. Oh itu. Jadi dia gila, terus dia bakar pabrik. Ya. Api. Ya aku agak kecewa sih sama film itu, soalnya nggak ada Jokerku. Soalnya aku benci sama Joker. Pas di ini juga, pas di GL dia cuma sedikit doang gitu pas akhir kredit. Iya. Pas kredit. Ya itulah. Aku udah nonton situ. Tapi emang ya aku suka Harley Quinn. Harley Quinn.
karena dia Cantik lagi ya. iya Iya, nggak jaim. Walaupun dia gitu tampilannya aneh-aneh ya. Cantik. Si Margot Robbie. Iya, si Margot. Margot. Terus yang lain Aku tuh ya cari film ini dulu. kalau Mad Max Fury kalian nonton nggak sih? Nonton itu gila juga. Bagus film. kan? Bagus. Kamu Joyce? Aku belum. Mad Max Fury itu udah sering juga di TV. Mad Max itu sebenarnya film yang diadaptasi dari video game. Oh iya benar. Tapi yang lucunya di situ pas kejar-kejarannya itu sih. Kamu harus nonton. Aku belakangan ini suka film anime. Nonton. Bukan belakangan ini, kamu selalu. Sebenarnya aku itu lagi nungguin Stand By Me 2. Oh, Stand By Me 2. Ada loh film anime yang baru itu Stand By Me. belum. Stand By Me. Stand By Me. Yang ini kan ada film anime yang paling banyak penggemarnya dan paling banyak ditunggu oleh orang. Apa tuh? Monster Slayer. Itu nggak sih judulnya? Monster Slayer? Yes. Masa itu paling terkenal? Iya, Kami aku nggak nggak tahu. Serius. Anime lagi. Ini informasinya apa gitu? Anime. Apa salah judul ya, Kia? Apa? Terus aku lebih kecenderung Itu loh. film detektif gitu sih. Itu Ada nggak loh, itu film loh. detektif yang kalian tahu gitu? Detektif apa? Hah? Demon Slayer. Demon Slayer. Tadi dia bilang apa? Monster. Monster Slayer. Demon Slayer. Ya ampun. Kamu nggak tahu serius? Enggak. Aku tahu. Kamu Demon Slayer. wibu macam apa? Serius? Nggak tahu. Demon Slayer itu terkenal banget tuh nggak sih? Aku yang nggak Aku langsung yang search ini. yang ini mas, yang itu loh. Dia kayak ada di ya ikonik itu dia menutup mulutnya pakai apa gitu? Nih, Khas Jepang. apa? Kan, Iya, apa sih Kayu, bambu bambu. itu ikoniknya Aku dari nonton ya, aku bakal nonton. karena gini, kenapa kalian nggak nanya kenapa dia jadi terkenal dan banyak diminati Kenapa orang, gitu? banyak yang ditunggu sampai sekarang itu HD-nya nggak ada cuy, padahal itu dari tahun 2020. Ya itu kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Kan, sabar Pak, sabar. Bu, ini durasi, Bu, langsung karena jawab. gini. Ini sebenarnya kalau aku nggak salah ya, ini sebenarnya dari ini season series. Dari series gitu kan. Sampai misalnya 1 sampai 5. Dan yang menjadi ending dari series ini itu di film Demon Slayer. Ya Allah. Gini. Masa gini nih. Ini ada film series. durasi dipotong ya. Ada film yang Jadi ada film series nih. Kan 1 sampai 5. Sampai 5 episode, tapi yang di episode 5 dia gantung. Dia nggak sampai pemungkas gitu, nggak sampai selesai. Dan selesainya itu di film Demon Slayer ini. Paham Jadi nggak? ada film lain gitu. Iya, jadi dia dilimpahkan ke sana semua. Jadi yang yang penasaran mau nonton Sama ending harus ke pertama sana, itu. harus ke sana Oke. dan itu harus di bioskop. Dan itu adalah film yang paling laris di bioskop pada masa 2020 sampai 2021 awal kemarin. Aku kurang suka sama anime, tapi karena itu kok heboh banget sih, apa sih ini gitu loh. Sampai karena orang nunggu ending dari film sebelumnya. Nah, itu. Jadi wajib nonton yang itu gitu Terus ya. kan sekarang populasi wibu banyak kan. Waduh, pecinta anime kok. apa sih? Wibu, kalau misalnya aku suka sama Korea, aku K-pop. Aha. Kalau suka sama Jepang itu wibu. Oh. Anime. Oke, Wibu. oke. Biasanya itu wibu bawa bawang. Enggak ya. Sedih gitu. Sedih-sedih gitu. Enggak. Jadi Bawa bawang. Keikut sama netizen plus 62 mengandung bawang. karena sedih gitu. Enggak. Dulu karena gini kan. Karena kan konotasi wibu dulu tuh kayak lucu gitu kan. Maksudnya kayak sering dikece-kecein, aduh kamu wibu tuh bawa bawang. Soalnya wibu itu kalau udah nonton anime bisa seharian, dan itu nggak mandi-mandi, bawa bawang dia coy.
kayak Tapi kalau katanya mengandung bawang itu biasanya sedih. Yang sedih. Tapi ini bukan mengandung bau. Oh. Bau bawang. Ya karena itu nonton anime sampai ngayal kan, sampai ngayal punya pacar anime, bayangin coba. Ada Benar-benar loh, kawan, sampai- sumpah. Serius? Ini ada mistik-mistiknya juga. Ini harus kuceritakan sama Bu Elvi. Oke. Karena kemarin aku Si nyesal. Ari itu. Aku kenapa nggak cerita itu ya? Si Ari itu. Jadi dulu aku kos. jangan sebut nama. Enggak. Aku kos di Padang Bulan. Oke. 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 Kita nggak ketemu ya. Aku cuma ada barang bulan. Abang Beda dimensi kalian. Aku belum datang. Makanya udah. 15. Aku di Udah. aku di susuk 7. Oh, aku di pasar 1. Iya pasar 1 susuk 7. Oh, oke. Pasar 1 gimana? kamu susuk berapa? Belum pasar di mana susu. di mana ada Malika, di mana? Enggak, pasar 1. Ya Allah pasar 1 itu banyak pasar 1. Enggak, enggak. Pasar 1 yang banyak warnet terus aku masuk ke sini, ke dalam sini. Berarti Ya. udah jalan-jalan di Kintingnya. War Jos, tau nggak? Oke, tahu. Itu sama, Oke. sama, oke. Oke. Teng. Aku Ini yang kalau masuk. udah diterangin Nah, tempat kos-kosan. jadi aku kos lah kan. Aku baru di sana kan. Oke. Aku mengenal sekitar ada satu kamar Hmm. yang jarang kali buka. Ini siapa yang punya kamar ini? Oke, sebelahnya kan kebetulan kos itu kan campur kan. Ada kos cowok cewek. Terus aku bilang sama di sampingku, itu kos siapa sih? Pas lah samping ini istilahnya kamarku di tengah nih. Di sini ada orang tebing kan. Aku di sampingku inilah kamar yang selalu kosong itu. Oke. Di sampingnya lagi ada orang Aceh sih, lupa namanya siapa. Perempuan gitu kan. Jadi kami selalu menggosipkan ini. Si cewek. Si kamar kosong ini. Oh, si kamar kosong. Ini siapa sih? Aku tanya sama orang tebing tinggi. Ini kamu siapa? Oh, namanya Rizky katanya. Oke, Rizky. Mana anaknya? Kuliah dia di USU kan. Oke lah. Tapi nggak pernah nampak. Sampai suatu hari aku lihat dia. Aku belum tidur. Aku jam 4 subuh. Aku belum tidur. Aku di luar kan. Aku keluar. Aku nyantai lah di luar. Tiba-tiba dia pulang. Dia pulang. Tanya lah. Oh, dia buka pintu kan. Baru ya bang, ada kan. Dia kayak orang oleng gitu lah. Tapi dia nggak mabuk, bukan mabuk ya. Dia kayak oleng gitu. Iya. Oh ya, akhirnya kami ngomong juga. Dari mana? Dari warnet katanya. Dia dingin kalau Warnet. matanya hitam lebih parah dariku. Sumpah. Berarti nggak ada tidur ya? Dari warnet gitu kan. Wibu tuh. Emang ya? Wah. Enggak, emang Terus kecanduan main judi juga. aku diajaknya masuk ke kamarnya. Bang, sini lah yuk katanya. Sambil cerita gitu. Ada Kamu kok tahu itu di si Rizky penghuni kamar itu? dia buka kamarnya. Ibu ngantuk, Bu. Kan dia bilang, "Bang, orang baru ya," katanya. Dia cerita lah kan dari sebuah gini. Pada akhirnya dia bilang gini. Aku ini mau ngomong sama Mei. Mei, aku bilang, "Iya, Mei." Mei itu siapa? Oh, Mei itu halusinasiku gitu. Pasti aku terdiam aku situ kan. Mulai merinding. Kamarnya gelap, apa segala macam. Terus dia hidupkan lampu, tahu nggak apa? Banyak gambar-gambar anime. Terus dia bilang, "Ini Bang Mei." Aku lihat lah kan. Bagus gambarnya loh. Anime memang. Cantik anime. Dia gambar sendiri. Oh, dia gambar sendiri. Dia gambar sendiri. Wah. Dia ciptakan karakter Mei, Mei itu dalam hidup dia gitu. Waduh. Terus dia tempel jadi poster di kamar. Enggak Masih ditempel kecil. poster. Apa? Di kertas. Di kertas, bukan. Tapi banyak ini Mei lagi sedang ini Bang, ini Mei. Aku sampai fix anak ini. Dia gila. Besok aku kasih tahu sama kawan-kawan yang lain kan. Wih, ternyata si Rizky ini. Dan sebenarnya ini apa ya? Karena dia nggak dengar aja, karena dia di orang besar kan. Tahu nggak? Pada akhirnya dia cerita horor kan. Dia kan katanya nggak tidur. Dia sering kali horor. Dah, Bang semalam denger ini nggak? Aku nggak dengar apa-apa loh. Enggak, Bang sering pernah dengar ini nggak? Dia bilang di kamar itu ada di situ dikit. Benar lah, dia orang yang begitu.
kamar itu, ada di kamar itu, dan aku membuktikan bahwasanya dia itu orang yang paling freak itu adalah dia nangkap ular. Terus dia makan, dia makan. Enggak. Jadi dengan berani, gagah berani. dia berani nangkap ular. Oh itu ular. Oh iya. Nah, dia kayak nggak hidup di dunia ini. Nggak ada alam fantasi. Sebenarnya karena dia main game itu sampai 12 jam nggak tidur apa. iya memang. Jadi kalau orang dengan durasi tidurnya itu sudah panjang, udah nggak lama nggak tidur, dia lebih cenderung kayak menghayal. Nah, tahu nggak pada Nggak akhirnya sadar, halusinasi, ya. setengah sadar gitu. dia bangunkan aku sampai jam 5 subuh. Dia kayak nggak kenal orang, main gitulah kan. Terus kuliahnya berantakan. Pada akhirnya tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku minta nomor HP orang tuanya. Sumpah. Ki, Sama dia. iya, Ki minta nomor HP bosmu. Kenapa bang? Nggak ada, mau tahu ini aja. Kasih sama telepon. Ini dia Enggak. telepon nggak? Telepon, aku kasih tahu. Bu, kayaknya Rizky ada ini kelainan. Akhirnya orang tuanya datang, si Rizky Jemput dan diobati lah ke psikiater. psikiater ya. Iya. Dan katanya udah membaik. Sekarang Terakhir aku berkomunikasi 2017. Sumpah, ada orang yang dia suka anime. serius, dan itu banyak Iya. sekarang fenomena wibu yang sampai ngehalu sama anime itu Iya. banyak. Sama Dia gila pakaian kosong-kosong anime juga. Iya, itu kalau masih ke cosplay gitu Kosong. masih biasa kan. Ini sampai dia ngehalu, terus masih kayak melihat manusia itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama anime gitu. Dan dia bahkan pengen bener. hidup di dunia anime. Karena sebenarnya anime itu udah terlalu gambar. cantik ya. Iya, kalau ikan gambar kan maksudnya kan. Tapi mungkin dia terlalu mencintai, mendalami kali ya. Yes. Jadi sampai kayak gitu. Dia terlalu daya tarik sendiri sama orang-orang di sekitarnya. Tapi penyakit loh kan. Coba bisa penyakit Sebenarnya itu udah penyakit mental. penyakit mental. Penyakit mental kan. Penyakit mental cinta anime. Kok bisa gitu. Patut diwaspadai ini beberapa penyakit psikologis yang bisa menimpa pecinta anime. Ini bahkan sampai ada yang menikah sama anime gitu ya kan. Bener. Weeaboo. Ini disebut dengan Wapanese, singkatan dari Want You Be Japanese atau Japanese Wannabe, alias orang Jepang kejadian. Penggemar anime ini sendiri belum tentu disebut weeaboo, karena orang yang bisa disebut weeaboo adalah yang gemar mempertontonkan dirinya yang sangat Jepang, bahkan lebih orang Jepang asli. Oh gitu, berarti kayak sindrom kayak kita K-pop gitu ya kan. Kalau kita K-pop itu lebih ke makannya kimchi, minumnya soju ya kan. Itu kayak hype coba beradaptasi ya, dengan budaya-budaya mereka. menyangkut dengan mereka gitu. Terus ada Chunibyo, ini penyakit sindrom satu ini biasanya ditemukan pada remaja atau usia puber seperti anak SMP. Namun ada juga beberapa anak-anak SMA yang mengalami hal serupa. Gejala ini adalah ketika seseorang bersikap seolah-olah dia memiliki kekuatan supranatural. Oh ini sih biasa ya. Kalau misalnya kita Naruto tuh gini-gini gitu kan, itu kayak lelucon doang gitu. Oke. Tapi emang udah banyak sih yang kayak gitu ya. Ya, tapi jangan diseriusin ya kan. Terus ada Salah. hikikomori. Ini adalah kehidupan mereka tidak pernah keluar dari kamar atau rumah. Oh ini kayaknya kesini nih. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hikikomori ini fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, seperti ayah yang terlalu sibuk. Iya itu. Dan ibu Ya, yang emang sangat jarang. membacakan Anak yang tadi itu anak broken. Keluarganya nggak bagus gitu. Ya bisa jadi. Dan ini, namun maraknya video game di Jepang juga diyakini jadi penyebab adanya fenomena hikikomori. Oh berarti dari video game dari Jepang itu kan. Puncak dari fenomena tersebut dari tahun 1999 sampai 2000, setidaknya ada 2 juta remaja yang terkenal sindrom hikikomori. Yang bahayanya, semakin tua usia hikikomori, semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut bisa kembali kompeten dengan dunia luar, seperti bekerja bahkan menikah. Nah ini tadi dia kayak Udah lama menutup kehidupannya yang Dengan the sekitarnya. real life untuk ke halu Hayalannya. life gitu. Alhamdulillah ya. Halu life. bener-bener bahasanya sesuatu ya. Wah jangan sampai dong kita suka dengan sesuatu sampai
kita mengesampingkan logika dan Benar. juga dunia nyata kita. Kayak kita nih, kita suka sama film bla 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 gitu. Kita sekedar jadikan itu hiburan ya. Aduh, kenapa ribet-ribet ya? Sorry, kepengen. Dia pengen ikut sharing. Iya, jadi kita ya normal-normal aja gitu. Suka sama karakter ini ya udah suka, nggak usah sampai mendalami ya kan. Bener. Aku Kayak- sih suka sama film tapi nggak sampai. Aku suka sama karakter film itu cuma satu, John Wick gitu doang. John Wick. John Wick ya, bukan si Keanu Reeves. Keanu Reeves Bukan. John Wick-nya, bener. Aku suka di karakter John Wick Karena doang. dia kalem ya. Keren cuy. Oke, karena waktu kita ternyata sudah time is off. Oke lah sahabat kreatif. Kita harus pamit. Yes, kita akan pamit sahabat kreatif ke acara selanjutnya ada Just More Music. Sampai jumpa. Bye bye. Kak siapa lagi? Nanti ini. Wah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Era di Simbol Galian Mesti Bantu. Halo, selamat malam. Itu bisa ditelepon. Iya, bisa. Connect ke ini. Iya. Aku pernah. Tapi kenapa telepon rumah? Hah? Kenapa nggak bisa WhatsApp? Biar enak buat telepon-teleponan kawan. Bisa.